Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nevia Primavera dalam segmen Teman Baik. Namun teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas tentang salah satu pahlawan Indonesia. Berhubung 10 November adalah Hari Pahlawan, jadi kita akan membahas tentang pahlawan Indonesia yang tergabung dalam kelompok pahlawan revolusi, yang dimana beliau adalah salah satu mastermind yang menumpas gerakan G30 SPKI dengan strategi-strateginya yang luar biasa. Siapa dia teman-teman? Gue yakin teman-teman semua udah pada tahu, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, kenapa Jenderal Abdul Haris Nasution? Ikutin ceritanya bersama gue di Teman Baik. Jenderal Abdul Haris Nasution lahir di Kota Nopan, Sumatera Utara tanggal 13 Desember tahun 1918. Nah, beliau adalah salah satu jenderal yang menjadi sasaran dalam penculikan oleh Partai Komunis Indonesia yang kita kenal dengan gerakan 30 September. Namun pada gerakan tersebut, A.H. Nasution berhasil meloloskan diri. Namun naasnya putri beliau, Ade Irma Suryani, tertembak pada malam tersebut dan meninggal dunia beberapa hari kemudian. Namun juga ajudan beliau, yaitu Letu Pierre Tandean, yang pada saat itu malah mengaku sebagai Jenderal Nasution, sehingga akhirnya Letu Pierre Tandean ditangkap dan dihabisi di lubang buaya. A.H. Nasution adalah seorang anak dari pedagang tekstil, pedagang kopi, dan juga pedagang karet, yang bapak beliau adalah salah satu aktivis dari Syarikat Islam. Dan A.H. Nasution sempat menerima beasiswa, juga mengajar di Bukit Tinggi dan Bengkulu. Pada pemberontakan G30 SPKI ini, saat itu Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan atau Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, dengan jabatan ini, A.H. Nasution berarti menjadi orang nomor 1 dari jajaran militer, teman-teman. Nah, Jenderal A.H. Nasution adalah jenderal yang dikenal sangat anti terhadap paham komunis, sehingga beliau adalah target utama yang harus dihabisi oleh PKI apabila PKI ingin menguasai Indonesia saat itu. Namun, kegagalan pada malam ketika Cakrawirawa tidak berhasil menangkap Nasution menjadi titik balik yang pada akhirnya menghancurkan PKI itu sendiri. Nah, Jenderal Nasution adalah jenderal yang digelari brain trust oleh CIA, artinya sekelompok pemikir di Angkatan Darat Indonesia. Pada malam ketika ia berhasil lolos dari gempuran Cakrawirawa, A.H. Nasution meraba-raba nih, kira-kira siapa aja yang masih setia pada dirinya, siapa aja tentaranya yang masih berada di pihaknya, teman-teman, yang belum dipengaruhi oleh PKI. Dan dari informasi-informasi yang beredar, tersebutlah Maijen Soeharto, sehingga Nasution berinisiatif untuk menemui Soeharto pada saat itu di markas Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat. Jadi pada pertemuannya itulah pertama kalinya Nasution mendapatkan perawatannya dari luka-luka yang ia peroleh dari tentara Cakrawirawa pada malam penculikan itu. Pada pertemuannya dengan Soeharto, Nasution memerintahkan Soeharto untuk mengambil alih Komando Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga dan menyiagakan pasukan Angkatan Darat sembari menyusun serangan balik. Namun Soeharto juga meminta kesetiaan dan meminta dukungan dari Komandan RPKAD atau Kopassus yang saat itu adalah Bapak Sarwo Edi. Nah, untuk memperkuat perlawanan nih, untuk menentukan PKI tentu saja tidak cukup dengan dukungan dari RPKAD maupun dari Kostrad. Jadi A.H. Nasution waktu itu meminta dukungan dari Menteri Panglima Angkatan Laut atau R.E. Markadinata. Permintaan itu disetujui oleh Angkatan Laut, sehingga Angkatan Laut Indonesia mendukung sepenuhnya pergerakan dari TNI Angkatan Darat untuk menumpas gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Nah, gabungan dari kekuatan RPKAD, kekuatan Kostrad, kekuatan Angkatan Laut itu akhirnya berhasil memukul mundur gerakan 30 SPKI dan mengembalikan Soekarno ke istana dan mendesak Soekarno untuk membubarkan Dewan Revolusi.
Kemudian Nasution melakukan lobi kepada Soekarno untuk menunjuk Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat dan secara resmi menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat pada Februari 1966 ini. Dan lobi ini dikabulkan oleh Soekarno sehingga Soeharto waktu itu menjabat sebagai pimpinan Angkatan Darat. Kemudian Nasution juga sempat ditawari untuk menduduki posisi Wakil Presiden Indonesia yang saat itu masih kosong. Namun, dengan inilah nasionalisme seorang Aha Nasution sangat-sangat diuji. Nah, teman-teman semua, apabila dia memikirkan dirinya sendiri, tentu saja Nasution saat itu menerima posisinya sebagai Wakil Presiden. Namun, tujuannya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk negara Indonesia dan juga bangsa Indonesia ini. Dan dia melihat bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia, memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia saat itu adalah dengan mencabut keputusan bahwa Soekarno adalah presiden seumur hidup, dan yang bisa mencabut adalah MPRS, sehingga dia membidik kursi ketua MPRS pada saat itu. Atas usahanya pada Maret 1966, Aha Nasution berhasil menduduki ketua MPRS. Kemudian Nasution juga berperan untuk mengarahkan Soeharto yang saat itu memperoleh surat perintah 11 Maret nih, yang kita kenal dengan Super Semar, yang dinilai oleh Aha Nasution nih, Super Semar bukan hanya sekedar memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto, tetapi juga memberinya peluang untuk mengontrol eksekutif, sehingga Nasution menyarankan Soeharto untuk segera membentuk kabinet darurat agar dapat membersihkan kabinet Indonesia saat itu dari antek-antek PKI yang masih berada dalam lingkup kabinet kepresidenan. Namun Soeharto waktu itu masih ragu, bisa nggak ya kira-kira gua ngelakuin itu, tapi dengan dukungan ataupun dengan cara Nasution meyakinkan Soeharto sehingga Soeharto makin mantap dan dia berhasil membersihkan kabinet Indonesia dari antek-antek PKI. Pada saat itu ternyata Soekarno mengambil tindakan untuk membubarkan PKI dan underground-nya, sehingga separuh dari cita-cita Aha Nasution untuk membubarkan PKI sudah terwujud sebenarnya. Namun ada hal lain, yaitu Soekarno masih menjadi yaitu keputusan untuk Soekarno menjadi presiden seumur hidup masih legal, sehingga ini nih tujuan selanjutnya dari Aha Nasution. Namun kondisi kondusif dari pembubaran PKI yang dilakukan oleh Soekarno ternyata tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 bulan. Nah, 2 bulan kemudian itu rakyat Indonesia kembali memanas karena dipicu oleh keinginan Soekarno untuk menikahi seorang gadis bernama Heldi Jafar, yang menurut beberapa sumber ternyata ini adalah momen di mana rakyat Indonesia merasa bahwa Soekarno tidak sepenuhnya berjalan atau bergerak atas nama kepentingan rakyat Indonesia, karena dalam kondisi masih pergolakan, kondisi rakyat Indonesia masih sengsara, dia malah memilih lagi untuk kawin dengan seorang gadis. Jadi waktu itu tuntutan dari rakyat Indonesia langsung mengarah kepada Soekarno, itu turunkan Soekarno. Dan momen inilah yang diambil oleh Aha Nasution untuk menyerang lagi nih, untuk mewujudkan cita-cita selanjutnya, yaitu memberhentikan Soekarno dari jabatan sebagai presiden seumur hidupnya. Nasution yang menjabat sebagai ketua MPRS, dia menerima aspirasi dari rakyat dan melakukan ratifikasi terhadap Super Semar, sehingga Super Semar itu sekarang berada di kekuasaan MPRS, sehingga sewaktu-waktu Soekarno tidak bisa lagi mencabut Super Semar karena udah ada di tangan MPRS sebagai mandat tertinggi. Dalam waktu 2 minggu, Nasution mengambil beberapa tindakan, yaitu mengeluarkan beberapa TAP MPRS, yaitu salah satunya mencabut pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, kemudian mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan paham Marxisme-Leninisme, pembubaran PKI, dan juga memerintahkan pemilihan legislatif. Pada sidang-sidang tersebut, Nasution sebagai ketua MPRS meningkatkan kekuasaan Soeharto untuk merumuskan kabinet baru dan pengesahan keputusan bila Presiden Soekarno berhalangan atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai presiden dan akan digantikan oleh pemegang mandat Super Semar. Soekarno merasa bahwa Super Semar telah dijadikan sebagai alat untuk melawannya. Jadi maka pada HUT
RI ke-21, Presiden Soekarno berpidato dan mengeluarkan yang selama ini kita kenal jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ternyata itu untuk menarik simpatik rakyat Indonesia, namun tetap aja nggak berhasil teman-teman. MPRS di bawah pimpinan Nasution menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Soekarno dari jabatan presiden pada 12 Maret 1967. Secara resmi MPRS mencabut mandat kekuasaan dari Soekarno dan mengangkat pemegang sepersemar Soeharto sebagai PLT dari Presiden Indonesia sesuai pasal 3 PAP MPRS nomor 9/MPRS/1966. Atas strateginya yang luar biasa dalam penumpasan G30 SPKI dan juga menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno, Nasution menerima pangkat kehormatan Jenderal Besar atau Bintang 5 yang merupakan pangkat kehormatan tertinggi dalam dunia kemiliteran. Dan beliau meninggal dunia pada tanggal 6 September tahun 2000 pada usia 82 tahun. Nah, gimana teman-teman? Ternyata strategi itu sangat penting dalam melawan satu kediktatoran. Jadi berjuanglah murni untuk masyarakat Indonesia, untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Karena nilai yang dapat kita ambil dari Nasution adalah dia nggak mikirin diri sendiri nih. Kalau dia mikirin diri sendiri pasti dia nerima tuh jabatan sebagai wakil presiden. Tapi dengan tujuannya yang murni untuk rakyat Indonesia, jabatan lain yang mungkin saja lebih memberinya kewenangan, kekuasaan untuk menggulingkan dari rezim Soekarno saat itu. Oke teman-teman, itu dia kisah tentang Jenderal A.H. Nasution. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Nasution, di mana menjadi seorang nasionalis sejati ditandai dengan tindakannya untuk berfokus kepada kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan diri sendiri. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan segmen Teman Baik kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gua bisa terus memberikan kebermanfaatan dan pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi teman-teman semua. And don't forget to follow my Instagram right here. And thank you. See you on the next video.